Saya memberikan judul beristirahat di dalam hadirat Tuhan. Atau lebih tepatnya beristirahat di dalam Tuhan. Mari kita buka sama-sama, kita baca di Mazmur pasal yang ke-46. Kita akan baca dari ayat 1 sampai 12, tapi kita akan baca perlahan-lahan ayat per ayat, lalu saya akan jelaskan. Judulnya Allah, kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Saudara, kalau Anda baca dari ayat 1 sampai 12, di situ ada 3 kata selah. Kalau Anda bawa Alkitab buku, Anda bisa coret 3 kata selah itu, lingkari. Nanti saya akan bahas di situ. Disitulah kita beristirahat. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Ayat 1 sampai 4 ditutup dengan kata selah. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ini mengalami yang namanya persoalan atau badai atau goncangan, saudara dan saya atau siapapun itu akan berpegang kepada sesuatu. Atau akan bersandar kepada sesuatu. Kepada apa kita bersandar, kepada apa kita berpegang ketika terjadi goncangan atau badai dalam kehidupan kita, itu menunjukkan apa yang sebenarnya kita percayai. Ketika badai tiba, contohnya lah seperti masa-masa pandemi yang sudah kita lewati bersama. Di dalam persoalan, di dalam pandemi, di dalam kesulitan, itu ada yang namanya ketidakpastian. Ada yang namanya perubahan. Ada yang namanya hal-hal yang tidak kita bisa kontrol. Nah, 3 hal ini ketika kita dalam kesulitan, goncangan, dalam masalah, atau kita ini ada dalam sebuah tempat di mana kita menunggu jawaban doa tapi kok nggak kunjung tiba. Menunggu janji Tuhan digenapi tapi kok nggak kunjung tiba. Apalagi kalau kondisi di lapangan bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Penuh dengan ketidakpastian, betul nggak? Penuh dengan perubahan. Penuh dengan hal-hal yang kita ini nggak bisa kontrol. Nah, di titik itu, saudara, itu menyebabkan kita ini menjadi takut, menjadi cemas, menjadi khawatir. Katakan takut, cemas, dan khawatir. Nah, tidak sedikit akhirnya banyak orang menjadi lelah, berbeban berat. Makanya Yesus itu mengundang siapapun yang lelah, berbeban berat, lelah secara emosional, punya beban emosi yang begitu tinggi. Karena apa? Karena dia kerja keras terus. Kerja kerasnya apa? Dia mikir, dia khawatir, dia cemas, dia takut, itu namanya di dalamnya itu bergejolak, bekerja. Makanya orang itu sekalipun dia bengong, duduk-duduk sendiri, tapi kalau dia khawatir, dia stres, dia cemas, dia akan lelah. Pernah nggak saudara lihat ada orang bengong, kerjaannya nggak banyak, tapi lelah, capek, berbeban berat. Sebetulnya orang itu bekerja keras di dalam hatinya. Bergejolak, khawatir, overthinking, ketakutan. Saudara. Nah, akibatnya apa saudara? Banyak orang lelah, cemas, khawatir. Nah, kembali lagi. Ketika saudara ada dalam goncangan, Anda akan berpegang kepada sesuatu. Pertanyaannya, what is your refuge? Kepada siapa atau kepada apa Anda berlindung ketika goncangan? Kepada apa Anda itu menemukan rasa aman atau tempat perlindungan ketika goncangan tiba? Apa sumber security saudara? Apa sumber rasa aman Anda? Ingat, setiap kita tidak kecuali ketika goncangan tiba, kita akan bersandar kepada sesuatu untuk kita berlindung, menemukan rasa aman, atau tempat untuk kita bisa pegangan. Ada beberapa orang itu berpegang kepada
kekuatan finansialnya. Pastor Puji, saya itu planning dengan baik, saya nabung, saya kelola keuangan dengan baik. Ketika goncangan terjadi, dia pegang sama kekuatan finansialnya. Dia bersandar kepada itu. Ada orang tertentu, kalau ada sesuatu terjadi, yang menjadi rasa amannya atau tempat berlindungnya adalah koneksinya. Ada yang punya anggapan atau punya moto seperti ini. Gak penting seberapa banyak yang Anda tahu. Yang penting adalah siapa yang Anda kenal. Jadi gak penting ya kita ini tahu banyak. Yang penting kita ini kenalan kita siapa. Koneksi namanya. Saudara, ada orang yang mengandalkan atau berpegang kepada koneksinya. Sehingga ketika kesulitan tiba atau masalah guncangan tiba, dia itu tahu kepada siapa dia akan minta tolong. Kenalannya. Ada orang yang bersandar kepada kepandaiannya. Ada orang itu memang pintar kerja, saudara. Ya, ada orang itu punya agility di dalam pekerjaan, lincah. Kalau kerja itu, kalau cari duit itu pintar. Ada orang itu pegang sama kepandaiannya dalam bekerja. Jadi kalau aku ini ada apa-apa, oh tenang, aku itu pintar bisnis. Aku akan survive. Ada orang yang bersandar kepada keluarganya. Berpegang kepada keluarganya, teman-temannya. Ketika ada orang yang sakit, ada orang yang berpegang kepada apa? Dokter. Jangan salah loh, kalau saya sakit, saya ke dokter saudara. Saya nggak anti dokter. Tapi ada bedanya antara Anda berpegang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan itu sumber kesembuhan Anda atau penyembuhmu, dengan Anda berpegang kepada dokter sebagai penyembuh. Beda. Kalau Anda melihat Tuhan itu sebagai sumber penyembuh, dokter itu hanyalah alat. Tapi beda kalau Anda jadikan dokter itu sumber, Anda berpegang kepada dokter. Saudara, itu jelas berbeda. Makanya saya nggak katakan, kita nggak anti dokter, kita butuh dokter. Mereka adalah alat Tuhan. Sampai hari ini saya juga butuh dokter. Kalau ada apa-apa ya saya pasti ke dokter. Ada orang tertentu, saudara, ketika masa sulit tiba, dia bersandar kepada apa? Kepada pekerjaannya sebagai penyedia atau kepada Tuhan sebagai penyedia. Intinya, setiap kita, ketika kita berada dalam guncangan, kita pasti akan bersandar kepada sesuatu. Entahkah itu Tuhan atau sesuatu yang lain. Ya. Dan kepada apa kita bersandar, berpegangan, itu sebetulnya menunjukkan apa yang sebenarnya kita percayai. Nah, pertanyaannya, what is your refuge? Di manakah rasa aman Anda? Nah, Pemazmur 46 ini, ya, dari Bani Korah, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa yang harusnya menjadi tempat perlindungan kita, itu bukan uang, kenalan, manusia, teman, keluarga, kepandaian, kecakapan kita. Tapi yang harusnya menjadi tempat perlindungan kita adalah Tuhan. Katakan amin. Dikatakan begini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Ada amin? Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Dengan kata lain saudara, semua yang tadi disebutkan, itu nggak boleh jadi our refuge. Karena apa? Karena itu semuanya bisa hilang dalam sekejap. Hanya satu yang kekal, yang tidak bisa hilang dan tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan. Saudara, dunia kita ini bisa terjungkir balik dalam sekejap loh. Apa yang selama ini kita bersandar, itu bisa hilang dalam sekejap. Itulah sebabnya, Pemazmur itu mengingatkan kita, yang seharusnya menjadi tempat kita berpegang, itu adalah Tuhan. Bukan bank account kita, bukan pekerjaan kita, bukan keadaan kita. Kadang-kala orang itu bersandar sama keadaannya. Paling enggak, keadaanku enggak lebih buruk daripada orang di sebelahku. Jadi aku menaruh rasa aman dari keadaanku ini. Gitu ya. Bukan yang lain-lain, tapi Tuhan. Terjemahan bahasa Inggrisnya, versi NIV dikatakan, God is our refuge and strength.
Nah, jadi poin yang pertama, catat baik-baik. Bagaimana kita ini bisa beristirahat? Kita ini seringkali cemas, khawatir, kerja keras, makanya kita ini lelah. Beban emosinya itu berat banget. Kita ini capek. Ketika kita alami badai, masalah, atau bahkan doa yang belum terjawab, janji yang belum digenapi, di masa-masa menantikan janji Tuhan itu penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan uncertainty, penuh dengan perubahan, penuh dengan hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Di tengah masa menanti itu, banyak orang stres, cemas, takut, khawatir, capek, kerja keras. Nah, di mana kita beristirahat? Yang pertama, catat baik-baik. Kita beristirahat di dalam karakter atau pribadi Tuhan. Ada amin? Kenapa orang stres, capek, cemas, takut, khawatir? Karena mereka lupa bahwa God is our refuge and strength. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan bagi kita, artinya apa? God is our, dia itu milik kita. Dan dia adalah tempat perlindungan dan kekuatan. Dan yang luar biasa, sebagai apa saudara? Dikatakan apa? Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya tunjukkan versi NIV-nya. Versi NIV dikatakan, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ini mantap loh saudara. Tahu nggak apa artinya ever-present help in trouble? Ever-present itu dia selalu ada atau dia akan selalu hadir, siap untuk menolong kapanpun kita membutuhkan dia. Dia selalu ada, dia selalu hadir untuk menolong kapanpun kita membutuhkan pertolongan. Katakan kapanpun. Itu namanya ever present. Itulah pribadi atau karakter Allah. Saudara, kita ini menjadi khawatir, kita menjadi cemas karena apa? Karena kita sering mendefinisikan Tuhan atau menafsirkan Tuhan dari keadaan yang kita hadapi. Jadi kalau keadaan itu nggak baik, kita mendefinisikan atau menafsirkan Tuhan itu dari keadaan kita. Itulah sebabnya Anda goyang. Anda bergejolak di dalam hati. Tapi kalau saudara menafsirkan keadaan saudara dari karakter Allah, maka apa yang Alkitab akan tergenapi? Sebab itu, ayat 2 dikatakan apa? Kita tidak takut. Ada amin. Kalau kita menafsirkan keadaan kita dari siapa Allah kita atau karakter Allah kita, ini yang terjadi. Ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung guncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kita tidak akan takut. Kita nggak akan khawatir. Cemas. Sekalipun goncang gempa bumi berbuih-buih. Dikatakan kita ini akan rest inside. Katakan rest inside. Kenapa? Kenapa rest? Karena kita ini mendefinisikan keadaan kita dari karakter atau pribadi Allah. Saudara, disinilah kita menemukan istirahat, yaitu karakter pribadi Allah. Dia itu, Mazmur itu ngomong begini, dia adalah ever present help. Waduh, ayat ini memberikan kekuatan loh. Ever present itu kapanpun kita membutuhkan Tuhan, kapanpun kita membutuhkan pertolongan, dia selalu hadir. Wow, dalam terjemahan Indonesia, penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan. Tapi terjemahan bahasa Inggrisnya, ever present help in trouble. Jadi anytime, kapanpun Anda berada dalam trouble, dia ada, dia hadir untuk kita. Itu namanya ever present. Dan itu karakter Allah. Karakter Allah itu gak berubah. Saudara, karakter Allah itu tidak didefinisikan dari keadaan yang kita alami. Walaupun kita mengalami keadaan yang tidak baik, bukan berarti Tuhan berubah jadi gak baik. Tuhan tetaplah mutlak baik sekalipun keadaan kita gak baik. Nah, dengan kita melihat Tuhan itu baik dari karakter unchanging, character of God,
karakter yang tidak berubah itu, kita bisa menemukan rasa aman. Bahwa Tuhan itu gak pernah berubah dan Tuhan itu baik. Dia selalu siap menolong kita. Katakan amin. Lalu ayat ini ditutup dengan kata apa saudara? Selah. Apa artinya selah? Selah itu kalau dalam musik itu namanya interlude atau jedah. Selah itu secara literal itu sebetulnya artinya to pause and meditate. Atau to stop and reflect. Kita berhenti sejenak lalu kita merenung. Kita berhenti sejenak dan kita refleksi. Jadi makna rohani dari selah itu artinya rest atau istirahat. Nah, jadi sebetulnya ketika kita ini mengalami situasi doa kita belum dijawab, keadaan kita ini bertolak belakang dengan janji Tuhan, atau bertubi-tubi persoalan mungkin yang ada di hadapan kita, atau kita alami. Ketika kita mengalami hal itu, yang kita butuhkan adalah the moment of selah. Kita beristirahat, katakan amin. Makanya ayat ini ditutup dengan selah. Beristirahat dalam apa? Yang pertama, dalam karakter Tuhan atau siapa dia. Nah, di dalam moment of selah itu terjadi perubahan fokus. Kalau yang pertama fokus kepada keadaan, kepada situasi, kepada diri sendiri. Kali ini di dalam moment of selah fokusnya berubah kepada pribadi Allah. An ever present help in troubles. Fokusnya dari masalah, kondisi diri sendiri. Di moment of selah jadi perubahan fokus. Fokusnya ke pribadi dan karakter Allah. Dan ketika terjadi perubahan fokus, Anda rest. Ada amin? Anda beristirahat. Jadi poin yang pertama, bagaimana kita ini bisa beristirahat di masa-masa kita menanti janji Tuhan. Kita istirahat ketika kita beristirahat di dalam karakter atau pribadi Allah. Ada amin? Yang kedua, coba kita baca ayat 5 sekarang. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Nanti saya jelaskan. Anda garisin aja dulu atau lingkari kata disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ditutup dengan apa? Selah. Rest di situ. Pause and meditate. Stop and reflect. Di situ di selah itu terjadi perubahan fokus. Perubahan fokus apa? Penjelasannya ada di ayat 5 sampai 8. Nah, apa maksudnya ayat 5? Tiba-tiba bunyinya kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu gak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Saudara, ayat ini ternyata berbicara tentang sebuah kejadian di 1 Raja-Raja 19. Saudara, 2 Raja-Raja 19. Di mana pada waktu itu adalah kota Yerusalem dikepung oleh kerajaan Asyur. Dan yang menjadi raja itu Sanherib. Kalau Anda baca kisahnya 2 Raja-Raja 18 dan 19. Itu mencekam, menakutkan bagi Yerusalem. Karena apa? Karena Sanherib ini, kerajaan Asyur ini, Assyrian ini, kirim utusan sambil ngomong begini. Saya ringkas ya, kata-katanya saya ringkas. Kamu mau bersandar kepada siapa? Mau berharap pada siapa? Kepada Mesir. Mesir aja kita kalahkan. Kamu nggak tahu. Saya coba ini ya, saya coba tadi capture ayat-ayatnya. Mana arah para Hamat negeri? Di mana para Allah negeri Hamat dan Arpad? Mana para Allah negeri Sefarwaim, Hena, Iwa? Apakah mereka telah melepaskan Samaria dari tanganku? Waduh, sombong banget saudara. Sebentar, saya cari ayatnya dulu. Sombong banget. Lalu, siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku? Sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku. Bahkan utusannya itu berani ngomong gini.
Janganlah dengarkan Hizkia, sebab ia membujuk kamu dengan mengatakan Tuhan akan melepaskan kita. Yahweh melepaskan kita. Dengan kata lain, utusannya ngomong gini, jangan mau dibujuk sama rajamu yang berkata Tuhan atau Yahweh akan melepaskan kita. Coba cek ala negeri-negeri itu. Siapa yang sanggup melawan aku? Jadi, saudara, sudah dikepung dengan ratusan ribu pasukan. Yerusalem itu sebetulnya keadaannya mencekam. Saudara. Tapi Alkitab ngomong begini, kota Allah yang maha tinggi dialiri oleh atau disukakan oleh aliran-aliran sungai. Tuhan ada di dalamnya. Jadi seharusnya ini tuh ayatnya ini aneh bunyinya. Harusnya bunyinya kota Allah yang maha tinggi, kondisinya mencekam, menakutkan, horor. Tapi kok malah dikatakan disukakan oleh aliran-aliran sungai. Nah, di sini letaknya, saudara. Ya, harusnya keadaannya mencekam karena ini lagi dikepung, saudara. Dan apa yang terjadi kalau Anda baca di 2 Raja-Raja 19, Tuhan kirim Yesaya. Karena apa? Raja Hizkia itu berteriak kepada Tuhan dan Tuhan menjawab melalui Yesaya. Dengan kata lain, aku akan meluputkan Yerusalem. Jangan dengarkan kata-kata itu. Lalu dikasih janji Tuhan, dan apa yang terjadi? Besok paginya 185.000 dari pasukan Assyrian jadi bangkai di pagi-pagi hari. Karena apa? Tuhan kirim malaikat membantai mereka semua. Makanya dikatakan Allah ada di kota itu. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Tiba-tiba 185.000 itu bukan jumlah sedikit loh. Tiba-tiba mati dibantai malaikat. Nah, lalu ditutup dengan kata-kata ini. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Apa maksudnya? Saudara, ini yang namanya aliran-aliran sungai, disukakan oleh aliran sungai itu bicara tentang sukacita dalam hati atau damai sejahtera dalam hati. Damai sejahtera Tuhan itu beda dengan dunia. Damai sejahtera Tuhan itu bisa ada atau present di tengah badai. Tapi kalau dunia, kalau badai reda semuanya baik-baik baru ada damai. Itu dunia, bedanya dengan damai sejahtera atau sukacita sorga. Sukacitanya Tuhan itu adalah ketika masalah masih menderu, sukacita Allah bisa mengalir dalam diri kita. Damai sejahtera bisa mengalir dalam hati kita. Tapi kalau dunia beda. Kalau hidupmu itu baik-baik saja, kamu punya duit banyak, bisa liburan kemana-mana, baru damai dan sukacita bisa hadir. Nah, tapi kalau kamu dalam badai, dalam persoalan, jangan harapkan sukacita. Nah, itu dunia. Makanya damai sejahteranya Tuhan sama sukacitanya Tuhan beda. Itu kota lagi dikepung, mencekam, horor, ketakutan semua. Mereka udah cemas. Pagi-pagi mereka bakal bisa hidup atau enggak. Sementara banyak anak-anak orang tua ketakutan anaknya nasibnya gimana. Kenapa? Sudah dikepung. Tiba-tiba Tuhan ngomong. Sekalipun kondisinya dikepung, tapi ada aliran sungai yang menyukakan hati mereka. Dan Allah ada di tengah mereka. Apa maksudnya ada di dalam kota mereka, di dalamnya. Gini loh, damai sejahtera Allah atau sukacita Allah, itu adalah akibat atau hasil dari hadirat Allah yang tinggal di dalam kita. Ada amin? Makanya poin yang kedua, sela dari poin yang kedua adalah ini. Kita hanya bisa beristirahat ketika kita ini berubah fokus kita kepada hadirat Allah. Kita menemukan sukacita dan damai sejahtera itu dari hadiratnya yang tinggal dalam diri kita. Ada amin? Nah, makanya Alkitab itu ngomong, ya, coba kita buka ya, satu ayat. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Anda masih bersama dengan saya. Amin. Semangat semua? Yes. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Nah, ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan.
dengan ucapan syukur. Lalu ayat 7, ketika Anda mengutarakan semua dalam doa dan permohonan, ketika Anda berdoa maksudnya, dan mengucap syukur atau memuji Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Rest, itu artinya sela, itu artinya rest, terjadi perubahan fokus. Dari fokus kepada masalah kita, fokus kepada diri kita, keadaan kita, atau badai kita, tiba-tiba fokusnya berubah. Ketika kita rest, itu kita nggak lagi cemas, kita nggak lagi khawatir, kita berhenti mikir, tapi kita malah masuk dalam hadirat Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan berdoa. Dan sebagai hasil perubahan fokus itu, kita nggak lagi fokus sama masalah, tapi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hasilnya, damai sejahtera dan sukacita hadir, walaupun badai belum berhenti. Katakan amin. So, rest yang kedua, itu bicara tentang, kalau yang pertama, pribadi atau karakter Allah. Yang kedua, adalah hadirat Allah. Di situ Anda temukan damai sejahtera. Ketika Anda berdoa, betul-betul berdoa ya. Alkitab katakan, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ya, disuruh kuasai diri, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Maksudnya apa? Ketika Anda berdoa atau menyembah Tuhan, kalau di dalam masalah, sulit nggak? Sulit. Ya, waktu Anda doa, pikiran Anda melayang-layang, khawatir sama masalah. Betul nggak? Ini gimana ini nanti? Aduh bisa bangkrut ini, aduh bisa hancur ini, aduh mati aku. Jadi waktu masuk dalam hadirat Tuhan, jiwa kita ini masih bergejolak. Makanya Alkitab ngomong, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu bisa berdoa. Jadi tenang, tetap dalam hadirat Tuhan, fokus, pelan-pelan, tenangkan, teduhkan pikiran, fokus sama Tuhan, dan itu mungkin butuh beberapa menit. Gak usah ada masalah, Anda waktu doa pertama kali masuk dalam kamar dan berdoa, pikiran Anda, aduh ini dandangnya sudah diangkat belum, kalau ibu-ibu gitu ya. Emailnya sudah dicek belum, anakku ini pintunya udah dikunci belum, anakku, jadi besok apa yang perlu aku siapkan. Jadi pikiran kita mengembara kemana-mana. Makanya doa kita gak sampai di titik masuk dalam hadirat Tuhan. Why? Gak fokus. Makanya Alkitab katakan, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi tetap berdoa. Berdoalah, memuji Tuhan, sampai benar-benar Anda fokus sama Tuhan, bukan lagi sama masalah. Dan di titik itu, saudara akan mengalami yang namanya damai sejahtera dan sukacita, mengalir dari dalam hati Anda. Itu adalah hasil dari hadirat Allah yang ada dalam diri Anda. Katakan amin. Nah, ketika itu mengalir, saudara berhenti overthinking. Saudara akan berhenti khawatir. Dan Anda mengalami apa? Rest inside. Ada amin, saudara? Jadi yang pertama, Anda perlu lihat fokus sama karakter atau pribadi Allah. Dia adalah ever present help in trouble. Yang kedua, sela yang kedua adalah beristirahatlah dalam hadirat Tuhan. Masuk dalam hadirat Tuhan. Jangan lagi overthinking, khawatir, tapi fokus menyembah, mengucap syukur. Masuk dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, sorry. Tadi kelupaan. Ayat 8 ini ditutup dengan kata-kata apa? Tuhan semesta alam menyertai kita. Katakan Tuhan semesta alam menyertai kita. Ini bicara tentang apa? Hadirat dan penyertaan Tuhan. Fokus sama pertama hadirat Tuhan, rasa yang kedua ini, tapi plus penyertaan Tuhan. Maksudnya gimana? Kata Tuhan semesta alam, itu dalam terjemahan bahasa aslinya, itu pakai kata Yahweh Sebaot. Katakan Yahweh Sebaot. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah The Lord of Hosts. Ternyata kata Yahweh Sebaot, ini artinya, Sebaot itu artinya a mass of persons atau armies organized for war. Atau sekumpulan massa tentara yang besar terorganisir untuk perang. Jadi the Lord of Hosts itu bukan Tuhan, bukan cuma sekedar artinya begini,
Tuhan yang dikelilingi oleh para malaikat yang jumlahnya itu miliaran, lalu disembah oleh malaikat itu. Bukan cuma itu artinya. The Lord of Hosts itu artinya Tuhan yang memimpin seluruh bala tentara sorgawi, itu miliaran jumlahnya nggak terhitung. Yang terorganisasi siap untuk perang. Itu seperti kayak gini loh. Presiden Rusia ngumpulin masa lalu dia ngomong ura, nah itu loh. Saudara, siap untuk perang. Nah, the Lord of Hosts inilah, Tuhan semesta alam inilah, Yahweh Sebaot inilah yang menyertai kita. No wonder 185.000 pasukan itu dibantai oleh pasukan malaikat. Langsung jadi bangkai semua pagi-paginya. Ini salah yang kedua. Anda rest pada hadirat Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dan penyertaannya. Yang menyertai kita adalah Tuhan yang memimpin, mengorganisir bala tentara sorgawi yang siap untuk perang. Inilah yang dilihat oleh siapa? Elia. Sementara bujangnya panik. Elia atau Elisa? Elia ya. Kita sudah dikepung. Elianya santai-santai, rest inside. Yang satu khawatir. Cemas karena dikepung. Elia berdoa, Tuhan tolong buka matanya. Ternyata yang menyertai Elia adalah the Lord of Hosts. Tuhan Yahweh Sebaot. Tuhan yang mengorganisir bala tentara sorgawi yang terorganisasi prepared for war, untuk perang. Makanya kenapa kok Elia santai-santai? Karena apa? Dia rest pada penyertaan Tuhan. Amin. Yang ketiga, coba kita baca ayat selanjutnya. Ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Be still and know that I am God. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ditutup dengan apa saudara? Selah. Rest. Stop and reflect. Stop and meditate. Pause and meditate. Nah, poin yang ketiga. Kita beristirahat dalam apa saudara? Dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama adalah karakter atau pribadi Allah. Yang kedua adalah hadirat dan penyertaan Allah. Yang ketiga, kita rest kepada apa? Pekerjaan Tuhan. Jadi ayat ini, pemazmur ini ngomong begini, pandanglah pekerjaan Tuhan. Dengan kata lain, siapapun yang baca ayat ini, kita itu disuruh melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kita di masa lalu. Coba lihat. Coba hitung kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Coba lihat Anda pernah ditolong apa sama Tuhan. Saya percaya semua orang di ruangan ini pasti pernah ditolong Tuhan lebih dari sekali. Pasti Tuhan itu lebih dari sekali menyatakan kebaikannya dalam kehidupan kita. Lebih dari sekali itu kayaknya menghina ya. Sebetulnya kenapa kok Tuhan suruh hitung? Karena apa? Karena memang banyak. Nah saudara harus bikin jurnal. Saudara kalau Anda dalam masalah, bikinlah jurnal. Gini loh, gini, suami istri, kalau saudara itu lagi hatinya hambar, saudara bikin jurnal. Coba ingat-ingat dulu ketika Anda pertama kali ketemu sama suami atau istrimu. Ingat-ingat pertama kali waktu saudara jatuh cinta. Ingat-ingat pertama kali kamu terima bunga dari suamimu. Ingat gimana istrimu itu capek-capek belanin saudara. Coba ingat pertama kali saudara honeymoon, liburan. Coba ingat jurnal. Ya, coba ingat-ingat. Waktu Anda ingat-ingat itu semua, Anda catat. Oh iya ya, istriku pernah gini, pernah ini, pernah berkorban untukku, pernah melakukan ini, pernah ini. Hati Anda jadi apa? Overwhelmed. Tiba-tiba muncul cinta. Bersemi kembali.
Sama Tuhan juga sama. Kalau hatimu tawar, hambar, nggak ada iman, bikin jurnal. Ingat pertama kali saudara dijamah Tuhan. Saya masih ingat, saya dulu itu suka kebut-kebutan waktu muda. Saya itu hancurkan 3 sepeda motor. Berkali-kali saya itu mau mati. Masuk di bawahnya trailer. Tiba-tiba muter-muter di jalan, itu jalan dulu itu jalan Tanjung Sari itu banyak trailer, banyak mobil berat. Tiba-tiba saya kepleset, kena apa itu? Oli. Kok saya nggak dilindes sama trailer? Berkali-kali saya itu mikir, dulu itu saya kecelakaan bolak-balik masuk dalam kolongnya ini. Ya diboncengin sama teman, kecelakaan, kaki saya ketimpa sama, karena kecelakaan sama bis, kaki saya ketimpa sama sepeda motor, saya pikir kaki saya udah putus, karena udah gak kerasa. Sakit banget, 6 bulan baru pulih. Untungnya gak kena tulang dan gak patah tulang, cuma kena ke otot. Tapi ototnya itu sakit 6 bulan, gak hilang. Saya sudah dibawa ke rumah sakit, saya pikir kaki saya udah putus. Ternyata masih utuh. Ya kecelakaan pulang dari gereja, tapi dulu bukan gereja Mawar Sharon. Kebut-kebutan, disenggol di kecepatan tertinggi, jatuh di Majen Sungkono, makanya ada bekasnya di sini. Kok yang nggak patah tulang, nggak mati gitu loh. Saya juga masih ngelamun gitu ya, masih beresin helm, beresin ini, lalu itu mobil lalu lalang. Terus saya ambil lap, saya masukin ke bensin, saya lap luka saya pakai bensin. Kan tambah infeksi ya menurut saya. Saya ini anak muda yang dulu itu sebetulnya kalau Tuhan nggak tolong, kalau nggak kirim malaikat, saya udah mati dari dulu. Jadi kalau saya ingat-ingat, Tuhan baik ya. Masa sih Tuhan kalau dulu menolong saya, hari ini Tuhan nggak tolong saya? Atau di masa depan kalau ada masalah, Tuhan nggak tolong saya? Di situ, kalau saya mikirin bikin jurnal, saya rest, nggak lagi khawatir. Katakan amin. Pandanglah pekerjaan Tuhan itu, lihat pekerjaan Tuhan di masa lalumu. Jangan lupakan hitung-hitung berkat Tuhan. Katakan amin. Tapi bukan hanya untuk diri kita. Lihat pekerjaan Tuhan di hidup orang. Bukan hanya pekerjaan di hidup kita di masa lalu. Coba lihat ada orang ditolong di sini. Makanya kita ini nggak boleh tutup telinga sama kesaksian orang. Kalau ada orang disembuhkan, puji Tuhan haleluya. Karena apa? Itu roh nubuat bagimu. Setiap kesaksian akan Yesus itu roh nubuat. Apa maksudnya roh nubuat? Artinya kalau orang itu bisa ditolong Tuhan, dan dia bersaksi ini adalah roh nubuat bagiku. Roh nubuat, kesaksian Yesus roh nubuat berarti kalau orang itu ditolong, Tuhan yang sama juga akan menolong hidupku. Kalau orang itu disembuhkan, aku juga disembuhkan. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka. Menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Lihat pertolongan Tuhan dalam hidup orang. Lihat kebaikan Tuhan dalam hidup orang. Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Jangan malah iri sama berkatnya orang. Tapi bersukacitalah. Lihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan orang. Dengar kesaksian, karena apa saudara? Karena itu akan membuat Anda rest di dalam hatimu. Kalau Anda sadar bahwa Anda berkali-kali ditolong Tuhan, berarti Tuhan yang sama akan menolongmu di masa kinimu maupun masa depanmu. Amin. Kalau Anda sela sama 3 hal ini, Anda akan rest. Pertama, Anda rest in character of God. Anda beristirahat dalam pribadi Allah atau karakter Allah. Anda beristirahat dalam hadirat dan penyertaan Allah. Yahweh Sebaot. Mantap enggak? Yang ketiga, Anda beristirahat dalam pekerjaan Tuhan. Mari kita hampiri Tuhan bersama-sama.